دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاك السلام لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسمة عن السلام صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تدعي إليك أرياء النصر ناشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور الخيل نابت تربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طارت قلوب العداء من بأسهم فرقا فما تفرق بين الفهم والفهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبي وحفظ المرسلين اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bait yang terakhir kita baca tadi, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qawl usdu fi ajamil ini. Di antara khasiatnya kalau kita bertemu dengan binatang buas, kita baca ini, insya Allah binatang itu tidak akan mengganggu kita. Dan bukan hanya binatang buas saja, musuh pun insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Karena menggantungkan tawassul kita meminta kepada Allah dalam pertolongan melalui Habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man takun bi rasulillahi nusratuhu yantal qawl usdu bi ajamiha insyaallah taqul aku tadi. Nah, ya. Malam ini kita akan membaca kitab Faslul Ma'al Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidul Walid Hadithul Haramain Al-Alama Nabi Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu wa arda. Namun sebelumnya bertepatan dengan bulan Rajab, ya. Tidak ada salahnya kita berbicara sedikit tentang bulan Rajab. Rajab syahrullah, ya. Rajab syahrullah, Sya'ban syahr Rasulillah, Ramadan syahr umat Rasulullah SAW. Mana kata? Ya. Baik.
Di antara amalan-amalan di bulan Rajab ini, kenapa bulan Rajab itu begitu mulia? Karena memang Allah yang memuliakan. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah bulan Rajab. Bulan-bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, 4 Allah pilih sebagai bulan-bulan yang hurum terhormat. Kenapa disebut terhormat? Perbuatan-perbuatan baik kita dilipat gandakan ganjarannya. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang jelek juga dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillah min. Oleh karena itu mari kita berbuat baik lebih-lebih di bulan Asyhurul Hurum ini. 3 dari Asyhurul Hurum ini berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 agak di belakang, yaitu bulan Rajab. Nah, amalan-amalan di bulan Rajab diantaranya puasa. Ya, yang terbaik tentu puasa di Asyhurul Hurum semuanya. Ada orang yang berpuasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi kalau hanya sendiri saja, kata guru saya, itu tidak dianjurkan. Puasa sebulan penuh Rajab saja tidak, kecuali irang karohnya itu disambung dengan sebelum Rajab atau sesudah Rajab. Biasanya dengan sesudah Rajab. Jadi kalau sebulan penuh, Anda jangan hanya Rajab saja, ditambah dengan Sya'ban. Ya, baik. Kemudian di sana juga ada dianjurkan istighfar. Terkenal tuh dari salaf kita, istighfar Rajab. Nah, hanya saja jangan Anda jadikan istighfar ini karena syahrullah, kita minta ampun kepada Allah, hanya dengan istighfar di bulan Rajab. Istighfar dianjurkan setiap saat. Nabi beristighfar setiap saat, sehari lebih 70 kali, 100 kali, yang mana Nabi sudah diampuni dosanya. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ada dosanya Nabi, yaitu mengangkat derajat Rasulullah SAW, atau mungkin itu hasilnya diberikan kepada umatnya, ya, pengampunannya, karena Rasulullah maksum. Baik, istighfar Rajab adalah yang terkenal, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali dibacanya? 70 kali. Kapan? Habis subuh dengan habis maghrib atau habis, ya, pokoknya sobahan pemasangan. Nah, mari saudara, mumpung saya ada di sini dan kita banyakkan, dan mungkin ada yang belum tahu dan belum baca, kita awali perjumpaan kita sebelum baca kitab, kita sama-sama membaca istighfar Rajab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli
اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب 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 اغفر لي وارحمني وتب علي. Mudah seperti diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man syekh al-Malik rahimahullahu ta'ala wa huwa abuya Sayyidul Walid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani fi kitabih Qasaisul Ummah al-Muhammadiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ila an qala fadlut ta'min. Sebelum ini kita telah membaca tentang keutamaan seorang imam. Yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam di dalam sholat. Dan sebagaimana Anda tahu bahwa di dalam sholat itu dari rukun-rukun sholat itu adalah pembacaan surat Al-Fatihah. Rukun itu, ya, niat, takbiratul ihram, al-qiyam atau al-qadiri fil fard, qiraat surat Al-Fatihah, kemudian ruku dan seterusnya. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah, ya, indana nggak sah sholatnya kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Lain halnya kalau dia masbuk, imam yang nanggung. Selama dia sendiri atau dia terlambat sendiri, tetap harus di dalam setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Ada satu hal yang hebat di dalam surat Al-Fatihah. Semuanya hebat, tapi ini satu ini sampai orang-orang Yahudi itu menghasudinya. Ini karena mereka nggak punya. Apa hadirin? Ucapan amin. Ya, ucapan amin. Ada amin, ada amin, ada amin, ada amin. Banyak julukannya ya. Yang kita biasa ucapkan adalah amin. Ya. Artinya kabulkan. Ya, keamanannya kabulkan. Nah, ini ucapan amin khususan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita bisa lihat bahwa orang-orang sebelumnya nggak ada. Hanya Nabi yang terdahulu mendapat amin itu adalah ketika Nabi Allah Musa dan Harun berdoa. Aku yang mengatakan amin, saudara yang mengatakan berdoa itu. Ya, baik. Qala wa mimma khassallahu bi hadhihi ummah, daripada yang hal yang diistimewakan oleh Allah untuk ini umat, at-ta'min, ucapan ketika kita membaca Al-Fatihah dan berdoa diakhiri dengan kalimat amin. Jangan nggak enteng tuh. Hanya kita kasih tahu anak-anak. Kan biasanya pada main-main di masjid ya. Amin itu jangan. Ini amin hebat. Bisa kita lihat nanti bagaimana kehebatan itu amin. Dan ini kekhususan untuk kita. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang orang nggak tahu. Bahkan ada sebagian golongan
Oh, membatalkan sholat itu amin. Jangan Anda dengar. Ini dalilnya sekarang. Ya. Nah, saya khawatir nih kalau sembarang-sembarangan amin, mungkin dia ini ajarannya dari Yahudi. Karena Yahudi nggak mau nih. Dia iri sama amin. Karena mereka nggak punya. Ya. Kalau wa ma'nahu, apa sih makna amin itu? Artinya Allah mustajib. Al-Fatihah kan dua di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Itu Fatihah sampai di situ. Amin bukan dari Fatihah. Tapi disuruh oleh Nabi dan diamalkan oleh Nabi. Langsung kita mengucapkan amin. Artinya Allah mustajib. Ya Allah kabulkan. Ya biar kita ihdinas siratal, berikanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan-jalan pasti itu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kau beri nikmat, siapa yang beri nikmat? Para anbiya, para mursalin, terutama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya Islam. Bukan yang kau benci daripada Yahudi, daripada Nasrani dan kufar semuanya. Dan juga bukan daripada golongan orang-orang yang sesat. Ya, kalau yang kafir ketahuan, Yahudi ketahuan, Nasrani sesat itu dia lihat ini benar, ini salah, ngambil yang salah, sesat. Kan tersesat. Ini ada dua jalan. Jalan damai satu, damai dua. Dia ngambil jalan damai setengah, nggak ada. Atau ngambil jalan yang lain. Ya, itu sesat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesesatan. Amin ya rabbal. Sesat ini bisa jadi dari orang yang benar jadi sesat. Alhamdulillah ya. Makanya hati-hati bergaul sekarang nih. Kemudian dari mana yang lain, au kadzalika fa'al. Ya Allah, seperti itulah Engkau berikan untuk kami. Ya, atau seperti itulah berikan kepada kami. Atau au kadzalika falyakun. Jadi tiga. Satu maknanya Allah mustajib. Yang kedua kadzalika fa'al. Yang ketiga kadzalika falyakun. Hampir berdekatan maknanya. Maksudnya kabulkan untuk saya doa yang kita berbaca tadi. Baik. Wa huwa min khasa'isi hadhil ummah allati tuhsadu 'alaiha. Ucapan amin ini adalah keutamaan ini umat Nabi Muhammad SAW yang diiri, yang orang lain iri kepada kita. Yang menjadi salah satu yang menyebabkan rasa iri. Dari siapa? Fa'an sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai' ma hasadatkum ala salami wat takbir." Tidaklah orang-orang Yahudi itu iri kepada kalian seperti mereka iri atas kalimat assalamualaikum dan kalimat amin. Kalau dia nggak punya assalamualaikum, amin itu khusus punya umat Nabi Muhammad SAW. Ini Yahudi hasud, iri. Kebagiannya mereka, mereka dapat. Yang dapat ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka iri. Nah, ada orang yang mengatakan ini bahasa ini bukan bahasa Arab. Urusan apa? Asa itu bahasa planet. Kalau Nabi sudah banyak menyebutkan, Nabi mengajarkan, nggak usah diomongin. Wa ma atakumur rasuluh fakhudhu. Apa yang Nabi suruh, nggak usah pakai pikir lagi. Kalau sudah Muhammad SAW yang dulu merem, kita pasti selamat. Saya ingat, Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baqi, pemimpin pondok pesantren dari hadits Al-Faqihiyah. Alhamdulillah saya juga pernah belajar di situ. Beliau anak Sayyidina Imam Abdul Qadir, ya Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi. Di dalam salah satu khutbahnya beliau mengatakan, demi Allah, seandainya Nabi Muhammad SAW menyuruh menyembelih anak saya,
atau saya sendiri, saya akan laksanakan dengan senang hati. Tapi nggak mungkin terus mulai. Coba lihat. Kenapa? Pengamalan. Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Saya ingat masih itu kalimat beliau ucapkan. Pakai bahasa Jawa, tapi Anda mengerti? Ya. Yuk, belum bicara waktu pakai bahasa Jawa, paling terima atau tidak, saya ingin berbahasa Jawa. Seandainya Rasulullah menyuruh saya menyembelih anak saya atau diri saya sendiri pun, saya akan laksanakan. Allahumma salli wa sallim. Kecil, saudara. Kalau seandainya Anda disuruh memotong leher, itu kecil bagi orang yang menghadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kita istitolan saja. Ada satu riwayat di zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan keluar. Ini perempuan sering menghadiri majelisnya Nabi SAW. Seperti Anda nih sering hadir majelis-majelis, ya, yang baik. Dia hadir majelis Nabi Muhammad. Sahabiat. Perempuan ini sudah punya suami. Di tengah jalan ketemu dengan lelaki hidung belang. Lelaki hidung belang. Ada nggak hidung belang? Jangan hidung apa nih? Ya. Hidung mencong. Sama benar sudah. Baik. Ini perempuan, ini laki-laki foto lagi. Ini perempuan baik. Wahai perempuan, ditanya gitu ya. Mau kemana kamu? Saya mau hadir majelisnya Nabi Muhammad SAW. Ditanya lagi, kamu cinta sama Nabi Muhammad SAW? Cinta, betul, betul. Kalau benar-benar kamu cinta, buka hijab kamu. Wah, dibuka, dibuka dipegang sama dia ininya, dagunya. Kaget dia, menyesal, menyesal. Baru punya suami, dipegang orang-orang. Ya, nggak dijelasin dan ngamuknya apanya nggak dijelasin, cuma begitu aja. Tapi ini perempuan yang amanat, perempuan yang amanat, bukan kayak perempuan sekarang. Ya, yang berani senyum sama orang laki, yang berani barangkali naudzubillah selingkuh dan segala macam. Yang sekarang mulai tren ya, yaitu tren iblis, ya, tren selingkuh. Laki selingkuh, perempuan selingkuh. Naudzubillah men. Saudara harus ingat, dimanapun Anda bersembunyi, dimanapun Anda berada, ini dunia punya Allah. Dan selalu ada pengawas kita. Siapa? Bagir. Kalau bingung, kalau mau keluar, kita ini lagi baca nyata. Ya, lebih canggih dari barangkali video-video sekarang. Oh, lebih dari CCTV. Ini namanya CCM, sisi malaikat, bukan TV, malaikat. Ya, baik. Udah, dia pulang. Dia pulang ngaku sama suaminya, wahai suamiku, ana minta maaf. Kenapa? Karena tadi saya mau hadir majelis Nabi, ada seorang laki nanya, saya bilang mau hadir majelis, dia bilang kamu cinta Nabi, saya bilang cinta Nabi. Dia suruh buka, saya buka. Dia pegang anak punya wajah. Ini dosa saya minta maaf. Suaminya rupanya terima nggak terima, beginiin istrinya, kan cemburu. Kalau orang cemburu itu tandanya cinta, saudara. Kalau cemburunya kebanyakan baru cemburu buta, ujungnya gila. Ya, cemburu terbanyak gila. Ya. Kalau masuk akal itu cemburu karena cinta. Orang kalau cinta harus ada cemburu. Nggak mungkin nggak. Jangan kelebihan tapi. Baik. Dia nggak senang hati nih suaminya. Berangkat sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, diceritakan istri saya tadi ditanya sama seorang pemuda, dia katakan kalau kamu cinta Rasulullah, buka, dipegang ya Rasulullah, anak punya hari. Betul, Win? Betul. Ya. Sekarang kamu pulang, bikin air panas di apa? Di satu wajan yang besar. Kan kalau dulu di Arab ada wajan besar tuh. Kamu bikin air panas, biar mendidih.
Setelah mendidih katakan, kamu cinta nggak? Dengan kalau kamu cinta kepada Nabi, masuk ke mana kamu itu air, ke air panas. Sama apa? Kalau tadi Habib Abdullah bilang mau disembelih, ini contoh lagi, ulangnya lagi. Dia masak air, dipegang dengan musafir, ya. Yang buat kebuli kan gede tuh, satu orang masuk, ya. Dua orang kita bisa dua masuk, masuk ke dalam. Gede benar, masak, mendidih. Panggil sini. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, jemur ke ini air panas. Samaan waqa'ah Allahumma sholli alaihi, jemur, ditutup sama-samanya. Bang, berangkat kepada Nabi SAW. Jadi ya Rasulullah, betul, istri saya jemur. Sekarang gimana? Saya tutup. Kata Nabi, pulang. Dia tidak apa-apa. Allah. Pulang. Pulang tidak apa-apa perempuan saudara. Padahal digodok dengan air panas karena mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan rugi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Insya Allah diselamatkan kita daripada api neraka. Tidak disentuh oleh api neraka. Kalau kita cinta betul-betul kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang suci. Tapi tanda cinta yang suci, kita ikuti ajarannya. Bukan hanya yang ada cinta kepada Nabi, salawat baca salawat, tapi maksiat jalan terus, salah. Bukan nabinya yang salah, bukan cintanya yang salah, ente-nya yang salah. Ya, betul-betul cintanya kepada Rasulullah SAW, melaksanakan perintah Rasulullah SAW, insya Allah jangankan di akhirat, di dunia pun Allah jaga anda saudara-saudara. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik, kita teruskan. Jadi hadirin, ketika Rasulullah SAW memerintahkan amin, anda jangan mundur, sudah pegang itu amin, disuruh. Habis doa, amin. Fatihah, amin. Berarti ibadah. Melaksanakan perintah Rasulullah berarti itu ibadah dari syariat. Baik. Kita yang nggak pakai ibadah udah kayak, masya Allah. Apa coba? Halo. Ibadah bukan tuh? Oh, kan punya orang Inggris? Semua, halo, halo, semua mau halo. Masa Amin nggak mau? Nggak malu apa sama Rasulullah SAW? Kalau halo mau, salam nggak mau, apa nggak malu sama Rasulullah SAW? Padahal salam dan Amin ini keistimewaan daripada Islam. Yang lain nggak punya umat yang lain. Ganjaran lagi. Kalau halo nggak ada ganjaran, ya. Baik. Saya nggak melarang, Anda bilang halo nggak melarang, saya sendiri pakai kata halo, ya, tapi bukan merupakan ibadah. Baik. Wa fi riwayatin anna Rasulullah SAW dzukrat indahu al-yahud. Dalam riwayat lain, lagi ngomong-ngomong, ada disebut Yahudi. Faqala. Kemudian Nabi bersabda, innahum lam yahsuduna ala syai'in kama hasaduna ala al-jumu'ati allati hadana Allah laha wa dhallu anha wa ala al-qiblati allati hadana Allah biha wa dhallu anha wa ala qawlina khalfal imami amin. Orang Yahudi ini hasud mereka kepada muslimin. Mungkin di antara mereka juga demikian. Tapi kata Nabi enggak, yang paling top dihasudi dari kita oleh mereka, satu, sholat Jumat. Mereka nggak dapat di Jumat. Hari Jumat, hari besar umat Islam. Di hari Jumat, hari besarnya apa? Sabtu. Nggak dapat. Nggak di sini Allah. Sabtu. Nasara, Minggu. Yang Jumat siapa? Kita Jumat. Baik. Itu mereka hasud. Kedua, kiblat. Kiblat kita mana? Ka'bah. Dulu bareng Yahudi, Nasrani, Muslimin. Mana? Baitul Maqdis. Tapi dirubah. Orang Islam diberikan sendiri oleh Allah sebagai agama. Karena pilihannya. Mana kiblat kita? Ka'bah. Pilih lagi ya. Yang ketiga juga jahili adalah ucapan amin. Ucapan amin. Ya. Wa fi riwayatin anna al-yahuda barsaimu dinahum. Di dalam riwayat lain bahwasanya orang Yahudi itu sudah bosan dengan agamanya.
Terus wahum qaumun hussadun, kata Nabi mereka adalah kaum yang hasud. Ini Nabi yang ngomong nih. Orang Yahudi ini hasud. Jadi nggak aneh kalau orang Yahudi jahat, orang Yahudi hasud. Hasud dan kejahatan kan? Apa sih hasud itu? Baik, saya kasih contoh nih hasud. Barangkali ada yang belum tahu dan di dirinya ada. Manusia ini, kata peribahasa, tidak ada gading yang tak retak. Di dalam dirinya ada sombong, riya, ujub, hasud, baik, karam, bekasi, ada semua tuh. Nanti tergantung mana yang, tapi ini bisa diasah dengan ilmu. Hanya saja ada hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah yang bagus hatinya. Kita sudah ada tuh bibit-bibit di dalam kita tuh, hasud, riya, ujub, sombong, baik juga ada. Ya, nanti tergantung yang mana yang menang. Hasud itu ayyatamanna zawalan ni'mati anil ghair imma ila nafsihi au halak. Kira-kira mana yang gitu? Hasud itu adalah satu sifat yang dimiliki seseorang. Kalau dia lihat ada orang punya nikmat, kepengen nikmat orang itu hilang. Lu mau, misal satu orang baru bangun rumah besar, gundak hatinya nggak enak. Orang Betawi bilang burik, hatinya burik, nggak senang melihat orang punya rumah. Dia bilang mudah-mudahan hancur kebakaran di rumah. Hasud tuh. Atau kenapa jadi? Dia punya rumah mestinya kan aku. Itu hasud. Jadi orang punya nikmat, dia ingin nikmat itu jangan ada pada orang itu, saya saja yang punya. Atau biarin, saya nggak punya, yang penting hancur tuh nikmatnya. Itu berarti sifat hasud. Anda punya nggak yang mau hidup? Jangan jawab. Itu saya tahu lagi. Itu hasud namanya. Yang kedua iri, nggak apa-apa nih, tapi sebaiknya jangan. Kalau iri itu tidak seperti itu. Jadi lihat orang beli mobil baru, waduh punya mobil baru, ya Allah, mudah-mudahan saya juga dapat punya mobil baru. Nggak bilang mobilnya biar hancur, biar kayak hasud. Mudah-mudahan gue yang punya, jangan punya. Kalau udah punya, udah tabrak itu mobil itu hasud. Kalau iri tidak. Orang beli rumah baru, kepengen punya rumah baru. Itu namanya iri. Nah, sekarang saudara sudah tahu malam ini mana hasud, mana iri. Yang bagus dua-duanya jangan. Bagaimana jadinya? Ridho aja sama Allah. Lihat orang dapat mobil baru, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi tambah rezeki Allah SWT. Udah nggak benar ini olah itu, diam. Dia dapat alhamdulillah, nggak terserah itu Allah yang atur. Dengki itu kata apa namanya, orang merah tua apa namanya tuh namanya, kalau iri dengki kata apa namanya tuh, apa majemuk itu kata mampu sama, iri dengki sama, iri dan dengki dia juga ya. Tapi kalau umpamanya yang kedua tuh iri kalau iri lain ya, iri seperti tadi tuh bahasa Indonesia kan, tapi kan dibikinkan sama cuma di sini, iri dengki, tapi dengki hasud. Kalau iri karena sama-sama menginginkan yang sama, jadi dibikinkan namanya. Padahal tidak. Kita tidak boleh iri, kata Nabi, kecuali dua orang. Kepada dua orang boleh iri. Bukan hasad, iri. Ya, nah, walaupun kalimatnya hasad, tapi maksudnya iri. La hasad illa fitnatain. Satu orang mengamalkan Al-Quran siang dan malam, nah kita boleh iri. Yang begitu iri. Apalagi? Satu lagi apa? Orang yang punya harta banyak digunakan di jalan Allah. Nah, yang begitu iri. Jangan iri punya mobil iri, atau ilmu boleh iri. Ya, jangan harta benda saja. Tapi biasanya di kampung saya di Kuitang, iri itu sama yang begitu. Yang kaya, yang cakep, ya. Jarang iri pengen jadi ulama, jarang. Iri pengen hafal Al-Quran, jarang. Gak ada, jarang gitu. Sepi iri yang gitu. Ya. Tapi pengen kaya, pengen jadi pemimpin, ya. Sampai kadang-kadang kafir dia dukung juga, saudara. Nauzubillah men. Ya. Jadi jangan. Nah, ini hasud itu sifat Yahudi. Jadi kalau kita punya hasud itu dipupuk, bahaya. Nabi mengatakan, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab.
Iya kalau hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kamu dengan sifat hasud. Sesungguhnya sifat dengki itu menghancurkan kebaikan kamu seperti kayu yang dibakar api. Jadi apa? Debu. Habis hasanat kita. Dimakan hasanat kita oleh hasud. Kenapa sih nggak baik hasud itu? Itu menunjukkan Anda seolah-olah, maaf, walaupun Anda tidak bicara, klaim sama Allah. Klaim sama Allah, nggak ini apa, nggak seolah itu sama Allah. Satu orang kaya benci, iri, kan jadi benci. Kenapa? Yang memberi Allah. Semuanya punya Allah. Ada urusan apa itu ikut campur? Jangan suka ikut campur urusan Allah. Mestinya apa sih obatnya hasud? Di antaranya pujilah yang engkau hasudi. Jadi kalau kita misalnya ini orang kaya, kita udah ada sifat hasud, mudah-mudahan hancur kekayaannya, benar-benar bangkrut. Udah ada gitu tuh, samperin. Puji, masya Allah, Anda beruntung, hamba Allah yang beruntung. Allah kasihkan yang di atas sebanyak ini. Dan nanti orang baik, masya Allah, mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat afiat. Tuh, ada hasud ya, bisa ya ada hasud. Tapi jarang kan orang bisa begitu. Kalau sudah kesel, berat saudara. Mudah-mudahan Anda banyak lain udah. Orang yang benci, ya, susah kan? Tapi itu lawan hawa nafsu. Begitu katanya. Kata ulama, suruh dipuji orang yang kita hasudi. Itu obatnya hasud diantaranya. Jadi jangan hasud percuma. Terus dengan hasud hilang. Kita hasudi nih orang kaya, jadi hilang? Enggak. Ente bikin kurus, TBC mati. Yang dihasudi senang terus. Jangan, itu urusan Allah. Jangan. Nah, biarin lagi kita istighfar, tapi ini ada ilmunya juga, ya. Nah, ada satu sungai. Di pinggir sungai itu ada satu ahlillah, orang soleh. Karena dia wali min auliyaillah, dekat dengan Allah. Ya. Nah. Kemudian tetangganya, apa namanya, bukan cuci pakaian namanya itu, penatu. Jadi dia suka nyucinya di sungai. Dia kadang-kadang duduk liatin penatu itu nyuci baju-baju orang. Satu hari ada orang menunggang kuda. Dia lagi duduk, tukang nyuci, penunggang kuda turun, buka baju, naruh bungkusan, mandi. Lagi enak-enak mandi, ada lagi satu orang tukang nyari ikan. Tukang nyari. Begitu dia lihat ada bungkusan, itu orang memang top, tidak pernah membuang-buang kesempatan walaupun di dalam kesempitan. Ya, pakai itu. Pergunakanlah kesempatan walaupun dalam kesempitan. Lihat kanan, lihat kiri, nggak peduli, ambil. Si hamba ini lihat, tapi dia diam dari jauh, dia ambil, jalan, diambil tuh bungkusan. Punya siapa? Punya yang naik kuda. Ini tujuan pembicaraan saya bahwa kita jangan ikut campur urusan Allah, ya. Itu kaya miskin nasib orang urusan Allah, bukan urusan ente. Nggak bisa hilang dengan hasud, nggak bisa. Percuma capek-capek kita hasud, ya. Baik, ambil. Yang punya barang selesai mandi keluar, naik, lupa sama barangnya. Tahu nggak lupa? Nggak ingat? Iya lupa itu tidak ingat kan? Nggak ingat. Naik kuda, pakai baju, naik. Siapa? Ini nyuci, masya Allah, khusyuk nyucinya nih. Kalian lihat ini ada bungkusan, nyuci terus. Masya Allah, orang baik itu tuh. Tekun, nyuci. Yang ini lihatin. Udah. Kira-kira berapa lama gitu? Balik lagi ke yang naik kuda. Yang ini dia masih tetap nyuci. Yang punya hamba saya nih yang wali masih tetap ngeliatin. Tapi nggak ada kunci telepon waktu itu. Akhirnya turun. Si yang punya barang itu, yang naik kuda, turun. Dia bilang, kayak sekarang nih, Pak, tadi saya mandi di sini. Saya naruh bungkusan nih, kebetulan dekat dia nih. Saya naruh bungkusan di sini. Ente lihat nggak? Orang anak bilang ini orang busuk. Orang kan kalau gini, langsung lihat sana, ini terus ambil, lihat ke lemari. Dia bilang enggak lihat. Bohong ente, ambil pedang,
pang, enggak, mati. Ya. Si hamba, terfitnah dia. Masuk, bisikan setan. Ya Rabb, bagaimana seolah-olah? Ya Rabb, bagaimana nih? Yang nyuri bukan dia. Kok yang dipegang ini? Ini nggak punya salah nih orang yang nyuri tadi yang tukang ikan. Udah, selesai nih cerita. Tidur malamnya nih. Si wali nih, si hamba saya nih, yang punya syak kepada Allah kok seolah-olah Allah nggak adil. Ya. Mestinya kan jangan dia dong, ini nggak punya salah. Kok jadi dia yang dibunuh? Malam mimpi diberi impian oleh Allah. Ya. Kata Allah, ilham nih. Hei hamba, kamu jangan suka ikut campur urusan saya. Kaget. Mimpi. Kamu tahu? Itu orang yang mengambil bungkus, itu bungkusan memang punya dia. Siang naik kuda baru bunuh bapaknya, bungkusannya diambil oleh dia. Jadi itu bungkusan punya bapaknya dibunuh sampai yang naik kuda. Siapa yang tahu? Sama saya tahu. Itu yang naik kuda tadi habis bunuh bapaknya, bungkusannya diambil. Dia mandi, ditaruh, datang anaknya, diambil sama anaknya dia. Warisannya. Itu warisannya itu harta dia. Karena si penunggang kuda itu baru membunuh bapaknya dan mengambil itu hartanya. Itu harta dia. Terus kenapa? Tukang cuci kan gak punya salah. Kamu tahu? Kenapa aku matikan itu si tukang cuci? Tukang cuci dalam hidupnya tidak punya salah kecuali satu masalah. Supaya dia bertemu suci sama sekali, dibunuh, habis dosanya, bertemu dengan aku dengan kesucian. Dan si penunggang kuda, semua kerjaannya nggak ada yang benar. Ada satu kebaikan yang dia kerjakan. Jadi 199 nggak benar, buat bekal neraka, hanya ada satu buat surga. Dengan membunuh, hilang kebaikannya, pas untuk aku masukkan ke dalam api neraka jahanam. Karena itu kamu jangan suka ikut campur urusan Allah. Makanya kita jangan, orang yang hasud itu ikut campur urusan Allah. Lihat yang kaya kesel, lihat yang cakep kesel, lihat jadi pemimpin kesel. Jangan. Anda kalau Allahumma kalau barangkali iri pun nggak baik. Mendingan kita doakan alhamdulillah. Lihat orang kaya alhamdulillah. Siapa nih kaya? Baik lagi alhamdulillah. Kalau ini misalnya kaya yang pelit, mudah-mudahan ya Allah, jangan pelit lagi ya Allah. Mudah-mudahan ini kaya dia sudah dikasih nikmat sama Allah. Nanti bisa bahaya kalau dia pelit begini. Kasih hidayah, taufik. Mudah-mudahan dia baik. Terutama kepada saya. Pintar tuh ujungnya. Sulit. Jadi nggak ada hasad. Tenang aja hidup tuh. Orang kalau hasud susah saudara. Dia bisa TBC nanti. Kesal terus hidupnya, gak ada tenangnya. Lihat ini kesel. Orang kalau kesal itu kan stres. Belum 5 tahun sudah ditarik dari peredaran kebanyakan kesal. Darah tinggi, darah rendah, jantung, waduh segala macam. Kenapa kesal terus? Stres kan? Dan menyuluh jiwa juga. Gak boleh. Tapi kalau orang yang ridho hatinya tenang aja. Lihat namanya alhamdulillah lu kaya, mudah-mudahan gue juga bisa kaya. Allah yang ngasih kok. Wah, ajib terus tuh orang itu. Nah, jadi kita kembali, ya. Nah, kembali bahwa kaum Yahudi itu sifatnya hasud. Jadi nggak aneh kalau ada kaum Yahudi hasud. Ya. Baik. Di dalam hadis ini diterangkan bahwa kaum Yahudi itu kaum yang hasud. Yahsudul muslimina yahsudu al muslimina ala afdala min talat. Walam yahsudu al muslimina ala afdala min talat. Tapi 3 masalah ini yang luar biasa dihasutnya dari muslimin. Kepada muslimin secara umum dihasut. Katanya orang Yahudi itu kalau ketemu dengan orang Islam, ya, di dalam hatinya gimana nih gua bunuhnya orang. Gitu. Kata sebagian orang, ya, sebagian ahli ulama mengatakan kalau orang Yahudi ketemu dengan orang Islam, di dalam hatinya nih, bagaimana aku bunuhnya orang. Gitu. Dari jahatnya tuh. Ya. Jadi jangan percaya. Tapi kita mostly kita Nabi muamalah dengan Yahudi, apa Rasulullah SAW juga dengan siapa saja muamalah kita, tapi mau sendiri. Ya. Baik. 3 yang paling dihasut dari orang Islam. Yang pertama, raddis salam, salam dan jawabannya. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita. Dia nggak punya. Yang kedua, wa iqamatus sufuf, meluruskan saf dalam sholat. Mereka tidak punya ini yang kita. Makanya luruskan saf kalau sholat. Luruskan sholat, luruskan saf dalam sholat. Mungkin ada yang setingkat dengan saya umurnya, yang di atas kepala 6. Ya, udah pernah nggak dulu guru-guru kita kalau sholat yang ditempelkan jari-jari kelingkingnya? Ada nggak ya begitu? Tolong jawab, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dulu nggak ada. Anda masih ingat? Nggak ada. Sekarang aja tuh. Merapatkan sholat dengan ditempelkan jari-jari kaki kelingking. Ya, sebenarnya yang dianjurkan oleh Nabi itu bukan jari yang dirapatkan. Apa? Ini pundak. Jadi satu sama lain, sampai biar agak begini sedikit, nggak apa-apa, terus dan satu. Ya, tapi kalau begini di samping kelihatannya kurang enak. Kedua, kita kalau orangnya kerian nggak bisa diam. Di sini ini ada syarat. Loh, saya bicara agrian. Saudara tahu ilmu yang gini-gini apa namanya? Ilmu apa? Yang gini-gini, bukan? Yang pakai pipinya refleksi. Itu refleksi. Semua jari kan punya fungsi. Di antara jari pinggir. Ini jari pinggir ini ada di sini, orang ketawa kadang-kadang saudara-saudara. Benar. Sekarang kalau Anda ditempelkan begini, Anda mikir nih orang bermain nempelin di sini. Bukan jadi khusus saudara. Ujungnya mikirin jari. Ujungnya assalamualaikum, jari. Kebanyakan jari. Bukan itu saudara. Nih, wallahu alam dari mana anak-anak? Dalilnya dari mana saya belum tahu. Yang saya tahu dari ulama, meluruskan shop itu dengan tumit kaki, bukan dengan jari kaki. Meluruskan shop itu tumit, jadi sama. Sebab kalau misalnya meluruskan shop dari jari, kalau yang kakinya panjang gimana? Bikin satu nggak? Satu orang kakinya 20 cm, satu orang kakinya 30 cm, sama nggak? Nggak sama. Tapi kalau tumit sama semua. Dan yang dirapatkan adalah udah biar nyampe. Keringetan nggak masalah. Itu yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dibanggakan oleh Allah. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati tuh. Ajaran-ajaran sekarang banyak yang macam-macam ya. Macam-macam. Ya. Gininya juga kalau dulu ya. Dulu saya ingat nih. Dulu kalau sembahyang kebanyakan dulu nih. Begini bukan? Jangan, ada yang begini ada. Sekarang macam-macam. Ada nggak? Ada nih. Main macam-macam nih. Dulu nggak ada nih. Dulu semua begini, betul nggak? Betul. Barangkali yang 20 tahun yang lalu aja masih begini. Ini sekarang 20 tahun kemarin, 30 tahun yang lalu belum. Sekarang ada yang begini. Kemarin dulu saya lihat. Begitu saya tanya itu dari mana? Oh, saya bintang film. Oh, biasa show. Nah, nggak ada yang begitu, nggak ada. Ya. Cuman model-model begini. Aduh, serem lihatnya saudara. Ya, nggak batalin sholat. Maaf ya. Saya katakan orang ada sholat begini. Bahkan ada yang begini kan? Imam Malik begini sholatnya. Tapi coba Anda kalau udah kaki begini, terus ini begini. Melototin sedikit, gelapin lampu, lari orang saudara-saudara. Benar, serem. Betul tidak saudara? Maaf, betul tidak? Serem saudara. Iya. Itu yang ulama bawa, nenek moyang kakek-kakek kita kan dia lihat tuh dari ulama-ulama. Ini kiai-kiai ini lihat dari guru-gurunya para habaib dari guru-gurunya sampai kayak menjadi nabi. Enggak begitu sholatnya biasa kayak kita, bagus, rapi, enak. Coba lihat orang kalau sholat begini. Misalnya pura-pura sholat juga. Habib Pak melihat, masya Allah khusyuk benar. Yang sholat belum nggak tahu kok belum. Nggak tahu. Enak begini. Tapi kalau begini sholat, bawa anak kecil pingsan saudara. Ya, jadi jangan ini. Maaf ya, saya contoh-contohkan begini. Tapi ini ada kan di depan kita. Kita main yang di dulu dah.
Ya, barang-barang dulu bagus antik lebih mahal kan? Barang antik lebih mahal kan? Ini yang bagus-bagus sekarang jadi antik, saudara. Ya, jadi begitu. Ya, makanya kita berburu tuh lihat-lihat dulu, ya, lihat-lihat susunan riwayat yang dia terima dari mana. Kalau yang baru-baru jangan dah, ya. Kecuali memang yang lama juga salah, itu lain. Ya, baik. Jadi hadirin, Yahudi 3 tuh dari kita paling maksud. Jawaban salam dan salamnya, solve kelurusannya, ya. Kemudian wa gaulihim khalfa imamihim fil maktubati, amin. Dan yang juga dia irikan adalah ketika di dalam sholat imam mengatakan waladhdallin, kita ucapkan amin. Waladhdallin, amin. Ini dihasbi. Kenapa dihasbi? Apa tusirnya amin? Awas, amin banyak, tapi amin yang satu ini kalau pas, Anda mendapatkan satu hadiah yang luar biasa dari Allah, pengampunan dari Allah. Bagaimana caranya? Kalau nggak ngaji nggak tahu. Sekarang kita baca, kita terang ngaji. Amin yang mana yang hebat? Semua amin hebat, tapi yang paling hebat istimewa. Qala wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bihadhihi al-'atiyah. Nabi bangga nih dengan pemberian ini. Ada amin nih, Nabi bangga. Ya. Wa yaqul, kemudian beliau bersabda, Inna Allah a'tani khisalan thalathatan. Allah telah memberikan kepada aku 3 masalah. Ya. A'tani salatan fis sufuf. Allah mewajibkan kepada aku salat dengan harus memperbaiki safnya, atau salat itu mempunyai barisan. Kalau orang Yahudi nggak pakai barisan, saya nggak paham dia nyembah apa, nyembah api atau nyembah apa ya? Nggak pernah ada barisan, lain-lain. Tapi umat Nabi Muhammad barisan. Lebih baik barisan itu, lebih bagus lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dengan pertama safnya. Sudah kita lewat soal saf. Yang pertama, wa'atani tahiyyata innaha la tahiyyatu ahli jannah, dan diberi ucapan ucapan penghargaan, ucapan kehormatan, yang mana ucapan saling menghormat itu ucapan ahli jannah. Apa di surga nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli jannah. Nanti surga itu. Kalau kita salam kita assalamualaikum. Amin. Berarti orang-orang yang bersalam di muka bumi, dia niru orang surga. Jangan merasa malu assalamualaikum. Halo tidak malu, kok assalamualaikum malu keliru? Halo nggak ada di surga, saudara. Halo tidak ada di surga. Tapi assalamualaikum itu tahiyat ahli jannah. Kalimat penghormatan antara orang satu dan lainnya di surga. Ya. Yang ketiga, wa'atani ta'min. Allah memberikan kepada aku kalimat amin. Walam yu'ti ahadan minan nabiyyin qabli. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ratusan ribu itu nabi. Yang kita harus ketahui 25. Ya. Kecuali illa an yakuna Allahu qad a'tahu Haruna yad'u illa an yakuna Allahu qad a'tahu Haruna yad'u Musa wa yu'minu Harun. Kecuali katanya ada 2 orang. Nabi Allah Musa doa, Nabi Harun bilang amin. Yang lain bilang. Tapi mata Nabi Allah. Terus sampai yang berkiamat insyaallah. Jadi sunnah Nabi itu. Minimal saja sunnah Nabi. Ya? Baik, salat menjadi salat tambahan ganjaran untuk kita. Apa bedanya nih? Ketika kita meyakini bahwa amin itu diperintahkan oleh Nabi dan benar, kalau kita salat waladhdallin, diam, ganjaran salat Anda 9.500. Standar salat 10.000 dengan amin. Ambil aminnya tinggal 9.500. Anda mau milih 9.500, mau milih 10.000? 10.000 dong. Kenapa gara-gara amin kurang sholat kita? Ada ganjaran. Kebanggaan Nabi. Berarti ketika ucap amin, Nabi bangga, menyenangkan Nabi karena mengikuti ajarannya. Jadi kalau ada orang, oh jangan pakai amin, itu amin bukan bahasa Arab. Oh Nabi bilang, kok nggak bahasa Arab gimana? Itu bahasa Inggris apa? Ya. Baik.
ta'min babun min abwabil maghfirah. Ketahuilah keistimewaan amin, bahwa amin itu merupakan pintu daripada pintu ampunan dari Allah SWT. Artinya bisa menyebabkan Anda dapat ampunan dari Allah dengan hanya amin saja. Kalau kita beristighfar, kan dapat ampunan. Berdoa, insya Allah dapat ampunan. Sedekah dapat ampunan. Amal baik dapat ampunan. Salat ini, amin saja bisa menyebabkan Anda dapat ampunan seperti yang lainnya. Mana buktinya? Ini kita buktikan sekarang. Gala wa ta'minu babun min abwabil maghfirah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, afwan lagi majelis nanti Anda teleponnya. Gala idza qala al-imamu ghairul siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, dalam surat Al-Fatihah, faqulu amin. Ucapkan oleh kalian amin. Jadi waktu imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Yang sama-sama saudara usahakan, ya, mengamini imam itu sama-sama. Ada aksan sedikit, sebab sunnah. Suruh berhenti dulu sebentar, baru amin. Itu ada hikmah, jadi bisa sama-sama kita. Kalau digabung, imamnya ya ghairil maghdubi 'alaihim, imamnya bilang Allahumma maghfirli, amin. Imam mengucapkan, makmum pun mengucapkan. Apa sirnya? Faqulu amin. Apa faedahnya? Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa ucapannya membarengi ucapan malaikat juga mengucapkan amin, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, dosa ke. Jadi ketika kita mengucapkan amin, itu malaikat mengucapkan amin dengan imam. Ya, kalau imam walau dhalin amin, walaupun tidak amin, malaikat amin. Yang bareng ucapannya mendapat ampunan dari Allah. Makanya kita ucapkan amin yang benar, jangan main-main. Ya, seimbangkan dengan ucapan imam. Kebanyakan kan orang kadang-kadang main-main. Imam amin, ucap itu seperti panggilan dan jawabannya. Salim lebih, salim lebih, salim lebih. Bagus ya? Pas. Itu sholat indah. Sholat itu indah. Jangan dirusak oleh Anda. Jadi kalau imamnya waladdallin, saya jawab amin, seimbang. Begitu aja, jangan kerja keras, jangan. Dan biasakan sama barangnya. Jadi waladdallin. Ada berhenti sebentar, kemudian amin. Coba kita pakai waladdallin, amin. Ketemu dengan malaikat. Biar pun dosa kita. Jangan mendahului, jangan juga mengakhirkan diri. Yang pas. Dan ketahuilah bahwa antara waladdallin dan amin di sunnahnya ada berhenti sebentar. Saya kata susah tuh. Antara waladdallin dan amin, antara amin dan surah ada berhenti sedikit. Waladdallin, Rabbil fili kurang lebih, atau subhanallah kurang lebih, amin. Kemudian habis amin, diam dulu sebentar, baru qul huwallahu ahad dan seterusnya. Jadi ingat, ucapan amin yang bersama dengan imam, itu bersama dengan malaikat, akan menyebabkan diampuni dosa kita. Habib amin aja, Habib, kan memang kita sholat sudah ganjaran. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ganjarannya numpuk. Sholatnya ibadah, takbirnya ibadah, Fatihah ganjaran, tasbih ganjaran, doa iftitah ganjaran, Rabbil firli ganjaran, salam ganjaran, amin ganjaran, usolli ganjaran, semua ganjaran. Perbanyak. Sholatnya sendiri lah ganjaran. Sholat secara utuh sudah ganjaran dari Allah, melaksanakan perintah Allah. Di dalam sholat itu pun kita diberi ganjaran bukan untuk Allah, buat siapa? Buat kita. Makanya jangan gak sholat tuh, buat kita tuh sholat. Allah perintahkan, Allah gak sholat. Buat kita itu sholat. Jangan ditinggal. Malu sama Allah. Dikasih makan, kasih minum, kasih mata, kuping, keindahan, kenikmatan. Masa sholat saja tidak mau, saudara? Kalau kita dengan pegawai saja, kalau dia tidak melaksanakan perintah kita marah. Kita punya supir,
Kita bilang, ayah Kel, kamu pergi ke pasar minggu. Dia nggak pergi ke pasar minggu, pergi ke Cililitan. Marah nggak kita? Kenapa kamu pergi ke Cililitan? Marah tidak? Pantas nggak marah? Bagaimana kita dengan Allah? Menghidupkan Anda, memberi rezeki Anda, memberi kenikmatan kepada Anda, mengajarkan dan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Masa nggak mau sholat? Terputus. Makanya orang yang nggak sholat itu dengan Allah terputus. Kalau yang lain Anda punya salah masih mending. Tapi kalau sudah sholat dipermainkan, jangan harap Anda nyium bau surga. Kalau tidak tobat kepada Allah. Ayo, kalau ada yang sudah mempermainkan sholat, sengaja tidak sholat, meninggalkan sholat, malam ini berjanji saya tidak akan meninggalkan sholat lagi. Maka sholat melaksanakan sholat yang sudah kita tobat kepada Allah. Kalau kita qadha yang sudah kita sholat, jangan main-main dengan sholat. Ini baru aminnya, belum yang lain. Ini baru aminnya seperti itu. Apalagi yang lain. Ya. Nah, baik. Kemudian, jadi kalau barang tuh kita amin setelah imam dan makmum bareng, itu malaikat sama-sama mengamin. Aminnya malaikat bersama imam. Makanya imam juga harus bilang amin. Walaupun amin sama tuh. Kamu nanya. Kalau 1 rakaat salatnya. Kalau 2, 3, 4 fardu itu. Oke, kalau jamaah, kalau di Mekah, kalau bulan puasa, kalau bulan haram, Allah Akbar. Makanya kita walaupun umurnya sedikit, kita bisa lebih di atas umat-umat yang lalu. Seperti Adam, Musa, mereka iri kepada kita. Berkat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, kita mendapatkan ini semua. Jadi kita nggak bisa balas nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau dengan apa? Kau usah banyak-banyak. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Minimalnya nih, puasa di bulan Ramadan, haji kalau mampu, zakat kalau ada hartanya, syahadat sudah jelas kita laksanakan. Jangan keluar dari itu, jangan dijual ini mahal saudara dari Allah SWT. Nggak semua orang dapat. Ketika mendapatkan ini berlian yang luar biasa, yang tidak terkira harganya, nggak bisa dihargakan dari segi mahalnya. Jangan kita kecewakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang menyangka Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit lagi saudara. Tadi Rasulullah mengatakan, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah." Siapa yang bertepatan ucapannya dengan ucapan malaikat ketika dia mengucapkan amin, karena malaikat pun mengucapkan seperti itu, diampuni dosanya yang telah lalu. Kata ulama, apa artinya bersamaan ini? Sebagian ulama mengatakan A, ulama lain B. Ini guru saya mengambil semuanya. Qala ma'nahu wafaqahum fi waqti ta'mini fa ammana ma'a ta'minihim. Bersamaan dengan malaikat, maksudnya waktu pengucapan kalimat amin. Itu yang bilang wafaqahu. Nah, bi'annahu fawaqahu wa haka al-qadhiyat qaulan. Tapi ada imam lain mengatakan fa hadha wa sahih wa shawab. Kata guru saya bahwa yang dimaksud bersamaan itu bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat. Ini yang benar, ini yang hak, ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa al-qadhiyat radhiyallahu ta'ala anhu inna ma'ana wafaqahum fi sifati wal khushu'i wal ikhlas. Katanya menyamai mereka dalam soal khusyuk, dalam soal ikhlas. Wah, ini repot, enggak semuanya orang bisa, sudah. Guru saya mengatakan yang dimaksud bersamaan dengan malaikat bukan soal sifatnya malaikat, bukan, tapi bersamaan ucapannya ketika mengucapkan amin. Kalau bersamaan dengan sifat malaikat, waduh, repot sudah. Khusyuk, ya, apalagi ikhlas, waduh, maaf nih, maaf. Udah pernah belum sembahyang khusyuk? Ngaku? Belum ya? Rasulullah orang-orang pilihan Allah. Kebanyakan kita kan ada
Walaupun tidak semuanya, mungkin nggak 100 ya. Kalau nilai Islam itu 100, mungkin 99 nggak khusyuknya. Satu paling khusyuk itu. Wow, akbar. Yang kerjaan kantornya bukan komputer. Yang urusan komputer, yang urusan jual beli ngambil, waduh, Mercy lagi. Betul. Yang dagang beras, lagi macet, wah semua. Itu masih mending, betul. Yang dahsyat lagi kalau lagi ribut sama istrinya. Kadang-kadang ngomong dia ikut. Kenapa anti begitu lagi sholat? Istrinya ngamuk-ngamuk, ngomong lagi sholat. Jadi khusyuk itu tidak mudah, saudara-saudara. Alhamdulillah ini gol bahwa bersamaan ucapan aminnya dengan malaikatnya mudah. Tapi bukan berarti kita nggak harus khusyuk, harus khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Diusahakan, dikhusyuk-khusyukkan. Katanya kalau kau nggak bisa nangis, pura-pura nangis dulu. Nanti lama-lama jadi nangis, saudara. Orang kalau sudah pandai bisa nangis langsung. Tapi itu nangis kan macam. Saya kalau ngaji nangis bisa satu buku, saudara. Nangis banyak-banyak. Nangis bahagia, nangis sedih, nangis kena asap. Bisa kan? Nangis dipakein bawang, nangis buaya. Ada nggak? Iya. Nangis mau nipu. Ada. Ini udah gak punya ini. Padahal di hatinya entar keluar duit doang. Nangis, waduh. Ini nangis aja, Pak. Kalau di buku kan banyak nih bab nangis. Ya, tapi nggak usah kita ngomong soal nangis. Ya, mari kita khusyuk, usahakan. Bagaimana khusyuk itu? Kita pahami baca-bacaannya. Usahakan makan kita juga dari yang halal, jangan yang haram. Itu menolong kita untuk bisa khusyuk. Ya, menolong kita untuk bisa khusyuk. Dalam sholat, dalam hal yang lain. Ya, kalau kita makan makanan yang baik, ngaji, ya, kemudian mengusahakan wudunya baik, ya, dihayati baca-bacaannya, dipahami, insya Allah itu akan menambah kekhusyuan kita di dalam sholat. Semoga Allah aj'alna wa iyyakum minal khashi'in fi sholatihim amin ya rabbal. Selanjutnya waktosna mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini bermanfaat buat kita sekalian, menambah wawasan kita dalam agama kita, dan bisa mengamalkannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Fatihah untuk amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. علمنا الذي ينفعنا وفقنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا مع الجود والزكاة وفقنا وفقهم لما ترتدي لنا فعلا كرما فرجل كل حالات دائما وحفظك يا علماء نحضر بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجرنا بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من يجعل دعانا والوفاء في كتابه الناش الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع برضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
ونياتي اكفني جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني بجوار سادتي وارزقني سبيل النجاة في حياتي ومماتي اللهم اني طامع العطاء فاغلب بالرضا مستسلم للقدر وارزقني بأولياء وارزقني سبيل الهدى وأهدني بجزياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.